Halo, selamat berjumpa kembali. Tentunya masih bersama saya Fernando Urmeneta. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik mengenai perasaan atau rasa yang pastinya setiap orang pernah mengalami rasa ini dan kebanyakan orang menganggapnya sebagai perasaan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu sepi. Nah, bagaimana pembahasannya? Silahkan teman-teman mengikuti perbincangan kita sampai selesai. Sebelum kita masuk ke topik bahasan, ada baiknya apabila kita memahami dulu perbedaan antara sendiri, kesendirian, sepi, dan kesepian. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu sendiri. Sendiri adalah sebuah kondisi yang berkaitan dengan fisik, di mana tidak ada keberadaan orang lain. Nah, tetapi ini tidak selalu berkaitan dengan benar-benar tidak ada orang di sekitar kita. Tetapi bisa juga ketika kita melakukan satu aktivitas tertentu, tetapi tidak ada orang yang terlibat. Misal, saya membersihkan rumah sendiri. Nah, artinya saya melakukan aktivitas membersihkan rumah itu tanpa ada bantuan orang lain. Ya bisa jadi ada orang-orang di situ, anggota keluarga, nah tapi mungkin tidak terlibat dalam aktivitas itu, gitu ya. Nah, bisa juga dikatakan seperti ini. Saya di rumah sedang sendiri, artinya sama sekali tidak ada orang di rumah itu. Itu adalah arti kata sendiri. Nah, lalu apa artinya kesendirian? Nah, kesendirian ini berkaitan dengan hal yang pertama tadi, berkaitan dengan sendiri tetapi pada level yang lebih dalam. Pada level yang berkaitan dengan aktivitas yang reflektif, biasanya seperti itu ya. Jadi contoh misalnya, di dalam kesendirian saya menemukan ide-ide tertentu, gitu ya. Itu arti kata kesendirian. Nah, kesendirian ini kemudian juga seringkali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tadi sudah disebutkan ya, reflektif, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ketenangan batin, lalu hal-hal yang berkaitan dengan pencarian ide gitu. Biasanya seniman-seniman ini ketika mencari ide tentang karya-karya mereka, apa yang akan dilakukan, apa yang akan diperbuat, bagaimana saya mendapatkan ide mengenai lukisan yang indah, bagaimana saya bisa mendapatkan ide mengenai lirik-lirik lagu yang begitu menggugah gitu ya. Nah, ini biasanya membutuhkan kondisi kesendirian. Nah, lalu ada yang disebut dengan sepi. Nah, sepi ini apa? Sepi ini berkaitan dengan lingkungan. Biasanya terkait dengan kondisi yang tidak bising. Ya, seperti misalnya malam ini kota Bandung terasa sepi. Nah, artinya pertama sudah pasti tidak terlalu banyak orang, tapi bukan hanya itu, melainkan suara yang hening. Suara yang tidak terlalu banyak kebisingan gitu ya. Nah, itu biasanya dikatakan sebagai kondisi yang sepi. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan kesepian. Nah, kesepian ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena apa? Karena kesepian itu berkaitan dengan tidak terhubung seseorang secara emosional dengan orang lain. Nah, maka tidak heran ada istilah yang mengatakan orang itu merasa orang itu merasa kesepian di tengah keramaian. Kan ada istilah seperti itu ya. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena orang tersebut tidak terhubung secara emosi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah kondisi kesepian. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kondisi sepi. Nah, sepi ini banyak orang yang menanggapinya secara negatif. Sepi ini banyak orang yang kemudian menganggapnya sebagai sebuah situasi yang membuat dia jadi kesepian, alias situasi yang begitu mencekam. Nah, padahal sebetulnya apa sih sepi itu? Nah, teman-teman begini,
Sebetulnya sepi itu atau rasa sepi itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Mengapa? Karena begini, waktu kita di dalam kandungan ibu, itu kan kita sendiri ya, tidak ada orang lain. Bagaimana dengan yang kembar? Ya yang kembar juga kan masing-masing gitu mereka. Nggak saling ngobrol gitu ya. Oke, mungkin terkoneksi tapi tidak saling ngobrol. Nah, lalu kemudian ketika kita lahir pun, kita terlahir dalam kondisi yang sepi. Saya belum pernah menemukan ada anak bayi lahir, begitu keluar langsung, "Hai bro, apa kabar?" gitu ya. Belum pernah ada. Jadi berada dalam kondisi yang sepi. Artinya apa? Artinya sepi itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Nah, lalu apa yang membuat kita kemudian seolah-olah takut akan rasa sepi? Nah, ini berkaitan dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana arus informasi begitu mudah kita dapatkan, ya bahkan handphone saya saja itu hampir 24 jam notifikasi masuk, baik yang penting maupun yang tidak penting gitu ya. Ada aja notifikasi yang masuk 24 jam. Nah, maka di jam-jam tertentu biasanya saya menonaktifkan handphone saya supaya tidak masuk notifikasinya. Lalu kalau kita membuka televisi, sekarang itu siaran televisi itu hampir 24 jam. Oke, mungkin kalau yang televisi lokal jam tertentu dia sudah selesai, tapi biasanya sudah lewat tengah malam. Artinya, kita sudah terbiasa hidup dalam suasana yang bising. Kita sudah terbiasa untuk hidup dalam suasana yang begitu riuh gitu. Sehingga ketika semua suara-suara ini hilang, ketika pendengaran kita, ketika visual kita tidak lagi mendapatkan rangsangan, kita menganggap bahwa ini adalah situasi yang mengancam keberadaan diri kita. Sehingga ini seperti hal yang perlu untuk dijauhi. Nah, belum lagi begini teman-teman. Bagaimana sistem mental kita bekerja? Ada yang mengatakan jika sepi itu adalah kondisi yang jujur. Sendiri juga kondisi yang jujur. Biasanya manusia itu ketika berada dalam kondisi sepi atau sedang berada sendiri, tidak ada orang di sekitarnya, maka dia akan menjadi diri yang sebenarnya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya apa yang mau disembunyikan, orang nggak ada orang lain kan ya. Nah, maka ketika seseorang berada dalam kondisi sepi, biasanya sepi ini mulai membuka sebuah gerbang, yaitu gerbang luka. Nah, maka tidak jarang orang kemudian beranggapan bahwa, aduh, dalam sepi ini kok begitu, rasanya begitu menyayat-nyayat gitu, rasanya begitu menyakitkan. Wajar. Kenapa? Karena gerbang lukanya sedang dibuka. Nah, meskipun terlihatnya ini seperti sesuatu yang menyeramkan, tetapi jika kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, maka kita akan bisa menemukan bahwa sebetulnya ini adalah satu kondisi di mana kita punya kesempatan untuk menyelesaikan luka-luka yang mungkin di masa lalu belum sempat kita selesaikan. Atau mungkin kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan luka-luka yang bahkan kita tidak sadari bahwa luka itu ada. Nah, maka dalam kondisi sepi ini, semua luka itu akan dikeluarkan. Gerbang luka akan dibuka. Sehingga kita bisa memilih lah antara dua, ya kita mau ketakutan atau kita mau menyelesaikan dan berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, tetapi sepi ini rupanya juga bukan hanya membuka gerbang luka, tetapi sepi ini juga memberikan potensi-potensi yang lebih hebat lagi dari itu. Yaitu apa? Yaitu dibukanya gerbang menuju kondisi manusia yang berkesadaran. Nah, bukankah kita ingin menjadi manusia yang berkesadaran? Bukankah di mana-mana kita selalu kita selalu diajarkan untuk mencapai kejernihan, baik itu kejernihan berpikir, baik itu kejernihan secara rohani ataupun apapun itu ya. Kita sering kali membaca atau mendengar atau menonton atau
mendapatkan asupan pengetahuan secara langsung, ada orang yang bercerita mengenai bagaimana kita perlu mencapai kondisi kejernihan. Nah, kondisi kejernihan ini hanya bisa kita capai pada saat diri kita sudah bersih. Ya, bayangkanlah sebuah sungai, katakanlah begitu ya. Nah, sungai ini kan baru bisa kita katakan sebagai sungai yang jernih kalau dari permukaan sungai itu kita bisa melihat ke dasarnya. Nah, tetapi jika sungai itu dipenuhi dengan lumpur, dipenuhi dengan sampah, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa sungai itu memiliki air yang jernih. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah membersihkan sampah-sampah dan lumpur-lumpur yang mengendap di sungai tersebut, sehingga nanti airnya bisa menjadi jernih lagi. Nah, berkaitan dengan jiwa, jika kita ingin memiliki jiwa yang jernih, jiwa yang bening, maka kita perlu membersihkan sampah-sampah emosi yang selama ini baik sadar maupun tidak kita sadari sudah kita tumpuk di dalam diri kita, yang kemudian membuat suasana batin kita menjadi keruh. Nah, apa akibatnya? Begini teman-teman, jika suasana batin kita keruh, maka kita tidak bisa melihat dunia di luar kita itu secara jernih. Oh, saya bisa kok, saya melihat, apalagi saya menggunakan kacamata seperti ini ya, maka pandangan saya akan jernih. Nah, bukan pandangan yang seperti itu maksudnya. Tetapi begini, pada saat kita menghadapi sebuah permasalahan, pada saat kita memiliki sebuah tantangan, kita tidak bisa melihatnya secara jernih. Sehingga masalah yang katakanlah misalnya, kalau masalah itu kita kasih nilai mungkin 2 gitu ya, secara real masalah itu nilainya hanya 2. Tetapi karena kita secara batin tidak bisa melihat secara jernih, maka antara kita dengan permasalahan itu ada bias. Nah, bias ini akan melahirkan asumsi-asumsi. Jadi yang tadinya masalahnya hanya nilainya 2, kemudian dengan asumsi itu kita mulai berpikir menceritakan satu dongeng di dalam pikiran kita bahwa seolah-olah masalahnya itu 12. Artinya masalahnya menjadi lebih buruk dari seharusnya. Nah, ini adalah satu dari sekian banyak akibat negatif kalau kita tidak memiliki batin yang jernih. Nah, maka langkah pertama, dalam sepi, gerbang luka kita akan dibuka. Maka tugas kita adalah untuk menyelesaikan luka-luka itu dan berdamai dengan masa lalu kita. Nah, setelah kita sudah melewati itu, luka-luka itu sudah kita lampaui, maka sepi ini akan membuka gerbang berikutnya. Yaitu apa? Yaitu gerbang kebeningan. Jadi kalau kita ikuti alurnya untuk mencapai kondisi sepi, maka kita membutuhkan situasi yang sunyi. Jadi urutannya itu sunyi, sepi, bening, dan kemudian ya menjadi tidak ada apa-apa begitu ya. Nah, ini juga sama kan, banyak ya orang yang mengatakan bahwa kita itu perlu melepas kemelekatan. Artinya kita sudah tidak terikat lagi dengan keinginan, bukan tidak boleh punya keinginan ya, tapi tidak terikat dengan keinginan. Artinya apa? Tidak terikat dengan keinginan itu di mana kita punya keinginan, tetapi ya keinginan itu bukan sesuatu yang menjadi obsesi. Keinginan itu menjadi sebuah target yang membuat kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Ya, paradigmanya sudah berbeda nantinya kalau kita sudah melepas diri dari kemelekatan. Nah, tetapi kita tidak mungkin bisa melepas diri dari kemelekatan kalau apa? Kalau kita belum punya pikiran yang bening. Kita belum berada dalam kondisi kebeningan. Dan kita tidak mungkin bisa berada dalam kondisi kebeningan kalau kita tidak berani menghadapi rasa sepi. Begitu teman-teman ya. Nah, kembali tadi ke awal. Lalu mengapa banyak orang yang takut dengan rasa sepi ini? Penjelasannya sebetulnya sederhana. Di awal saya sudah mengatakan bahwa rasa sepi ini kita sudah bawa sejak lahir. Ya, karena
belum pernah ada bayi yang lahir kemudian wah rame hingar-bingar, belum ada. Itu kan sekitarnya. Itu pun bayinya mungkin mendengar tapi belum bisa memaknai apa yang dia dengar. Nah, maka kalau kita terlahir dengan rasa sepi, apa yang membuat kita takut? Nah, tadi juga saya sudah sebutkan karena kita sekarang hidup dalam hingar-bingar ini. Sehingga sepi ini menjadi satu hal yang begitu asing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena sepi ini membawa luka. Sepi ini akan membuka pintu luka. Dan tidak semua orang sanggup untuk menghadapi lukanya mereka. Begitu ya. Nah, maka saya ingin mengajak untuk teman-teman yang ingin hidupnya tenang, yang ingin mampu untuk menyelesaikan masalah atau bisa mendapatkan solusi atas permasalahan di dalam hidupnya, berdamailah dengan rasa sepi Anda. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan kita kali ini. Kuncinya cuma satu, sepi itu bukan musuh kita. Tapi sepi adalah sebuah ruang di mana kita menjadi jujur pada diri sendiri, sebuah ruang pertemuan di mana kita bisa kembali berjumpa dengan diri kita yang mungkin sudah begitu lama kita lupakan, dan sepi itu adalah ruang untuk kita bertumbuh, mencapai kebeningan, dan pada akhirnya kita bisa melepaskan diri dari berbagai macam kemelekatan yang terkadang hanya menjadi beban di dalam hidup kita. Nah, teman-teman tetap sehat dan tentunya terus dijaga kesadarannya, dan kita akan berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.